Bapak ini dari mana? Dari Blitar. Dari Rungkut apa Pak? Rungkut. Blitar. Ini bapak ini Dari Blitar. dari Blitar juga. Lalu bapaknya ini kenapa? Yang dari Blitar ini sakit apa? Yang saya yang sini min, yang sini plus. Cuman minus sama plus saja. Iya. Walah. Terus ini Tabun. kabur. Ibunya ini? Ini nenek yang Antila juga berobat. Oh. Oke. Ya. Agak majuan duduknya majuan biar tidak kebentuk ya. Majukan. Nanti kan dangak juga. Maju aja enggak apa. Ya. Ya, itu minta tolong pintunya ditutup ya. Jadi biar. Oke, yang baru-baru ya. Itu bentar ya. Kita. Sini tak Mbak Citra? Berdoa Mbak, sana saya tak? Enggak. Sudah wis. Citra sama Bandang aja sini enggak Iya apa. sini nak sampean. Iya, ngapain gerundel di sana? Kita gerundel. Ya. Ya. Nah. Oke. Kan enak. Bapaknya lepas kacamata. Kacamata dilepas, saya periksa dulu. Silo. Oh, katarak ini, Pak. Katarak. Mau lihat? Mau ikut lihat? Enggak kelihatan ya, lihat. Oh, nggak kelihatan juga ya? Ya apa ya? Ada lagi saudara yang atau nggak ada? Cuman berdua. Master ibunya. Ini ibunya bapaknya. Ini. Iya. Ah, coba dilihat ini di tengah-tengah ada bentik putih. Ini yang dinamakan katarak. Bu, ngadeg Bu. Sampai tinggal. Sampai tinggali bapake. Ya. Nah, di tengah ini kan harusnya hitam. Ini ada putih, ya. Iya. Nah, ini yang dinamakan katarak. Ya, cuman bapaknya kan nggak pernah periksa ya, jadi nggak tahu ya. Ya. Loh, ini malah bekas operasian ini. Betul. Sampean enggak periksa. Hari kata. Ini juga putih katarak juga. Ini yang bekas operasi katarak. Bukan minus sama plus, Pak. Iya. Ini bekas operasi katarak yang ini katarak. Ya, pantesan kabur ya. Ini bekas operasi tahun berapa? Sudah sekitar 1 tahun. Wis payah ya, Pak. Apa meneh lah gak bayar pakai BPJS pasti. Ayah ya. Etok. Jadi saya cuma nyanter gini aja tahu ini bahwa ini bekas operasi apa enggak. Karena apa? Enggak ori. Ya. Hitamnya itu beda. Ya. Sama yang dari Tuhan asli itu beda pasti. Ya. Mau saya nangani mata ini sudah 50.000 orang lebih. Jadi cuma nyanter gini tok ya. Jadi yang sini sudah operasian, yang mata kanan ya. Mata kiri katarak seperti bapak ini, makanya kabur. Ya. Bapak baca tulisan ini gimana, Pak? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Wajahnya yang ini. Ini siapanya? Bapak. Wajahnya bapaknya kelihatan nggak? Kalau jarak segini ya kelihatan. Kelihatan. Kalau yang wajahnya ibunya Enggak kelihatan. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yaudah. Ya, ini before-nya ya sebelum diobatin ya. Iya. Apalagi saya di sini, tambah nggak kelihatan. Nah, ya, dari Blitar jam berapa, Pak? Jam 1 malam. Hah? Jam 1 malam. Nyampe sini Jam 1 malam. Andai kata nanti 30 menit langsung terang ya. Iya. Kira-kira dari Blitar ke sini lagi 3 hari lagi jam 1 malam lagi mau nggak? Enggak. Jadi gini, yang jauh dari Surabaya nanti bisa dimudahkan dengan terapi sendiri di rumah dengan cara yang sama ya. Iya. Untuk bensinnya berapa, Pak, dari Blitar ke sini sama tolnya apa? Nggak usah makannya lah. Bensin sama tol kira-kira berapa? Ya, kurang lebih 600-an. 600 ya. Satu botol tetes Maslim bisa untuk 50 kali treatment. 600 kali 50 30 juta, Pak. Bener kesininya nggak bayar, tapi transportnya sudah 30 juta. Ya, kalau dimudahkan itu hemat berapa? 26 juta hematnya. Ya,
Nah, ya, intinya kan gitu. Jadi perlu diingat ya, Mas Lim nggak pernah jualan obat, ya. Mas Lim hanya memudahkan pasien. Mau dimudahkan apa? Anu, Dimudahkan. loh yang jawab yang ini. Emang Bapak Surabaya aja loh. Ya. Kalau Surabaya datang aja Pak, nggak boleh bayar. Ya. Oke, kalau Bapak kenapa Pak? Rabun. Abun. Kalau yang satu ini, Keras setip dulu masih kecil umur 9 tahun. Enggak apa. Iya. Satunya tutup coba. Yang ini, ya itu tutup. Nah, nggak kelihatan. Belum. Lihat sini dulu Pak. Lihat sini dulu. Nah, satunya tutup aja nggak apa-apa. Saya center, enggak ya. Enggak, saya center. Ada sinar nggak? Oh putih semua. Nggak ada. Nggak ada hitamnya, putih semua. Aku dulu berarti Mas. Lain, wah. Lain dah. Oh kamu itu glukoma. Di sini tembak-tembak nih gila nomor sang tahun nih. Aku lu sekarang master panas gini sila ya pakai kacamata hitam. Saya wis wila. kayak penyanyi Ya, besok ada pasien yang dari Jakarta, pas di Surabaya tadi dia telepon saya, cuman dadak tak suruh besok aja datangnya. Itu glukoma juga. Dulunya itu mata itu sudah mau keluar udah, karena tekanannya tinggi. Sekarang udah baik ya, cuman penglihatannya aja belum. Tapi semuanya udah baik. Ya besok tadi mau ke sini saya bilang udah. Ya bukan penuh, mau dari Citraland ke sini ya saya nunggu lagi nggak kerja saya. Ya. Saya kan mau bantu anak saya. Anak saya kan istilahnya kan buka pet shop istilahnya terbesar se Indonesia kalau saya bilang tuh ya. Untuk kelasnya mall 200 meter persegi dimiliki satu orang. Saya bilang se Indonesia itu. Ya. yang kecil, yang lain kecil-kecil. Kalau yang di PTC kan dibagi berapa orang? Itu pun cuma kayak sastra. Kalau yang di Delta ini 200 meter satu lorong itu punya anak saya sendiri. Nah bayangkan, anak masih usia 18 tahun sudah punya usaha segitu gedenya. Jadi walaupun Angpet Shop ini baru, tapi sudah disegani oleh pemain dunia hewan. Ya. Yang punya anak kecil lagi, cewek lagi. Ya. Makanya saya harus bantu betul supaya bisa berkembang. Ya. Mas Lim sudah nggak kerja apa-apa sih. Kalau dibilang Mas Lim kerjanya apa? Ngobatin orang. Ya, cuman itu aja. Oke, yang baru-baru, yang belum tahu ya, satsukinya diminum separuh ya. Diminum dulu. Kalau untuk mata satunya bagaimana, Pak? Oh ini rabun. Ini Rabun. sudah bawa. Rabun itu kalau ngelihat saya gini gimana, Pak? Ya remang-remang lagi kelihatan. Ya. Remang-remang. Ya, kalau sudah 4 meter ya, nggak jelas. Bapak lihat tulisan itu kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan. Ini yang gede ini? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh. Diminum separuh dulu Pak. Ya, diminum separuh dulu ya. Yang baru-baru yang mau berobat diminum ya. Yang lama juga sudah Bu Neti sudah diminum. Sudah minum semua ya. Citra sudah diminum. Oke. Ayo diminum Yuda. Semprot dulu. Kalau cuman mata minus gampang ya. Kalau cuman katarak gampang ya. Pokok jangan dioperasi dulu ya. Operasi saya. Kalau Bendang ini habis operasi, berhasil operasinya muntah. Habis muntah dapat 12 hari total nggak lihat. Sekarang sinar mulai masuk. Iya, mulai masuk. Namanya total center aja nggak tembus saya Bapak itu ya. Oke. Saya spray dulu ya. Diminum dulu. Nanti ambilkan spraynya dulu. Biar kalau ya. Teman saya kasih itu. Kalau disemprot enak. Enggak. Iya. Master ini habis dipukul cucu yang gondet ini. Loh, kok bisa dipukul? Ngapain ngamuk tak anaknya? Alah, gini-gini lo gak tahu. Oh, enggak sengaja. Iya dipukul. Biarin itu. Akila sekarang rada angel lah dia wis mulai gede. Nah, ya. Siapa lagi? Ini neneknya. Neneknya ikut berobat. Iya. Sama saya. Marvel udah selesai master ininya Apa? radioterapi. Radioterapi. Marvel ini kena tumor batang otak. Pertama kali saya obatin tuh ya di stannya anak saya itu di Delta. Jadi pas saya lagi di sana lagi makan, Marvel didorong pakai kursi itu ya roller itu. Terus mama saya tanya kenapa ini, terus saya dipanggil, terus tak suruh datang besok ke sini. Lah waktu itu saya bawa medianya, bawa tetesannya, bawa spraynya. Ngapain lu harus besok? Oh sekarang bisa. Ini saya obatin, selesai saya
minum Satsuki, saya tambahkan spraynya Mas Lim, saya spray. Terus saya tinggal makan, selesai makan saya balik, tak suruh tes jalan, sudah napak jalannya. Nah, emannya karena ya dokter di radioterapi, kena mata, nggak kelihatan sekarang matanya. Ya, jalannya pun nggak tahu gimana. Nggak bisa. Padahal dulu tahu sendiri ya. Ini pertama kali ini barengan. Ya, berobatnya barengan sama mamanya Akila ini. Sini sudah nampak waktu itu. Ada di YouTube Master Lim ada kalau mau lihat pertama kali datang. Emangnya sekarang kondisinya menurun bahkan matanya nggak kelihatan. Ya. Makanya kalau sudah ditangani Master Lim jangan campur-campur. Ya. Ada dokter-dokter. Seperti Pak Alim, begitu mau injek ke 8, malamnya ketemu Master Lim, yang tadinya jarak 1 meter lihat jam dinding cuma kelihatan bingkainya saja, itu mata kanan, mata kiri total nggak lihat. Ya. Begitu saya obatin 30 menit duduk tempatnya ini, tahu itu jam 7 lebih 10 malam. Akhirnya apa? Saya bilang apa? Semua obat dokter dibuang. Sudah beli berapa juta dibuang ke sampah. Sampai detik ini nggak ada yang namanya pergi ke dokter. Sekarang orangnya sudah sembuh 100%. Tapi masih tetap kalau mau ketemu, Minggu pagi mesti kesini orangnya. Selama 3 tahun pengobatan, nggak nyampe 10 kali bolongnya. Hebat nggak? Rutin banget. Ya, 3 tahun pengobatan loh ya. Kesininya itu nggak nyampe 10 kali. Dan saya ingat betul yang pertama, ya, dia telat nggak kesini kenapa? Rumahnya kebanjiran 2 kali. Yang ketiga anaknya menikah, ya. Yang keempat ada acara keluarga. Yang kelima sama ke-6 rumahnya kebanjiran lagi. Ya, jadi cuma 6 kali bolongnya, bayangkan 3 tahun. Nah, ini jarang-jarang, ya loh. Rene enggak. Begitu koncone jadi angkatan laut, baru sekarang rutin lah. Begitu saya umumkan saya master, langsung nomor 1 daftarnya. Ya, sudah lihat buktinya, telat koncomu jadi angkatan laut. Ya, yang nguji negara itu, ya kan, mata minus bisa lolos itu kan nggak main-main, itu yang nguji negara. Kalau minus kan nggak mungkin jadi angkatan laut, ya. Nah, oh saya belum. Sengaja tak lewati. Makanya lah, yang rutin. Kamu di sini cuma tetes saja, nggak minum, nggak spray, ya percuma gitu loh. Ya, dipikir tetesannya yang ngecek yang manjur, salah. Ya, kamu pikir cuma tetesannya yang manjur. Ada orang ya pernah cuma tetesan aja. Di Wirat 641 sini, ya, itu juga pensiunan AL. Saya bilang, Bu, ini harus tambah spray sama minum. Enggak, saya tetesnya aja. Begitu habis 1 botol ke sini, ini apa sama ya sama yang teteskan lu? Kenapa? Nah, kok saya merasa kok cuma sedikit perubahannya. Lah, yang suruh siapa? Saya dari awal sudah bilang harus pakai spray sama minum. Saya kasih tahu ya, Satsuki itu dia perbaikan dari dalam, enggak cuma untuk mata. Semuanya diperbaiki. Spray Master Lim itu langsung ke bagian dinginkan. Tetes Master Lim juga ke bagian dinginkan. Tetesnya ini enggak tiap hari. Karena perih. Ya. 3 hari sekali, ya. Paling cepat itu kalau urgent betul 2 hari sekali. Setelah nanti bagus balik lagi ke 3 hari sekali. Ya. Saya nggak pernah nyarankan 2 hari sekali terus-menerus, nggak, ya. Nah, terus justru kalau minumnya itu setiap hari bahkan setiap saat, kalau uang nggak jadi masalah jadikan minuman harian. Karena ini minimal 2 botol sehari. Citra pernah nyoba 1 botol, ngedrop kondisinya. Betul nggak? Dia ngomong saya rutin master, rutin dari mana? Ngomong tadi pembelian itu saya bisa ngitung. 1 dos itu 12 hari paling enggak. Paling lama habisnya. Gak bisa buat duit saya itu. Mau beli di mana kamu dudusan? Nggak mungkin nemu. Adanya pun kayak botolan. Adanya eceran di apotek, ya. Itu Nah, 25. jadi 223. enggak dinaik-naikno dhewe. Di apotek emang Ya. 3 udah. Di salon ya ada kok, Mas. Iya. Harusnya 20. Nanti yang harganya jual di atas 20 teguran, bila perlu tarikan barang, ya. Di mana ya? Di Kedurus itu. Di Ketintang aku. Kedurus, Ketintang, ya, kamu cek ya. Kalau harganya di atas 20.000, Satsukinya tarikan aja, nggak usah jualan. Ya, kasihan pasiennya, ya. Nah, mending pasien langsung online aja, ya.
Jadi harusnya cuma 20. Kenapa? Karena dia sudah kita kasih keuntungan ya. Kalau mau ambil untungan lebih, mending gak usah jual. Ya, kasihan pasiennya ya. Ya akeh nih untungnya. Ya. Saya beli 18. Duh, malah 18. Di mana itu? Benowo. Di Benowo tarik barangnya ya. Benowo yang di mana? Waduh, enggak ngerti. Ya. Kalau ada yang jual di bawah 20 tarik barangnya. Di atas 20 tarik. Enggak Ya. mungkin dia sudah mau habis. Di atas 18 di atas 20 tarik, di bawah 20 tarik, ya. Enak wis, gak usah jualan. Ya. Harus ikutin aturan saya. Ya. Oke? Soalnya orang saya ini sudah lama udah. Jangan cepet. Tahan. Satu ya. Enggak, tahan. Nah. Udah 5 bulan enggak keliling. Makanya nanti waktunya April pertengahan baru keliling lagi ya. Belum kena. Berapa? Udah kena. Jangan kedip, jangan kedip. Iya. Iya, itu kelihatan. Kira dulu masuk susah. Yang ditarik itu ininya, Bu. Nah, gini lah, Bu. Nah. Ini yang dibuka itu ininya gini loh. Nah, gini loh. Nah. Saya. Dua. Berdiri ya. Kalian ibu yang berdiri dulu. Oh iya. Aduh, apa? Dah. Sampai 2 kali, 3 kali. Dah. Ya. Timbai. Nah. Pernah dengar? Nah, jangan kedip ya, tahan. Udah bisa nangis ya. Papa Naris teteh gak kerasa sama sekali dia. Diem aja. Pak, nengak ya. Nanti tetes merem aja ya. Nengak, kurang nengak. Tahan. Nah, jangan kedip, tahan. Jangan kedip. Nah, merem, ya, merem ya. Terus tidak usah kedip, merem aja, ya. Nah. Satunya. Merem. Ya, nengak, Pak. Mana nengak? Oh, lepas, Pak. Nengak, buka mata yang lebar, tahan, jangan kedip. Ditahan pakai tangan bila perlu. Biar enggak kedip, kurang lebar. Tahan. Iya. Oke, merem. Ya. Satunya enggak apa-apa, saya tet sekalian ya. Ya. Dibuka, Pak, satunya. Putih semua soalnya. Ya, merem, Pak. Udah. Yang kanan masih perih, Pak? Perih. Oke, bagus. Karena saya pernah nangani kayak gini. Iya. Jadi habis operasi katarak 9 tahun kemudian putih semua kayak bapak ini. Ya. Terus sudah mulai kelihatan pintu coklat gitu kan. Ya. Bahkan langsung nyetir mobil lagi, gila nggak? Makso itu. Iya. Karena dia nggak bisa. Selama itu kan nggak bisa kerja. Begitu saya batin sekali ngirim barang di sini, datang yang kedua mampir ke tempat saya. Untung pas saya di rumah. Sudah nyetir mobil. Saya bilang kok nekat, Pak? Ya apa wong kerja jadi butuh kerjaan. Loh, Pak Ari belum? Sudah. Kok lah kok buka mata? Loh ya apa sih Pak Ari? Oh, lali piro suwi kanan kene. Ya. 2 minggu. Ditetes merem 10 menit ya. Ya. Merem, Pak, merem ya. Gini ya. Begitu tetes langsung merem 10 menit, tunggu perintah Mas Rim buka mata baru buka mata. Ya. Kalau belum ada perintah buka mata, jangan buka mata. Ya, aja toh. Aku saiki kocok ireng. Terus ngertiin sinar padang.
Citra ini ada di YouTube Master Lim pertama. Waktu yang pertama nggak ada sih, soalnya memorinya rusak semua waktu itu. Itu dua-duanya nggak lihat total. Saya nggak percaya di sender. Nggak percaya center kamu yang nggak kelihatan sama sekali. Saya obatin cuma 30 menit jalan sendiri ke kamar mandi, lampunya nyala. Datang keempat sudah bisa lihat wajah saya. Separuh. Ya, datang kelima sama pacarnya katanya sudah 90%. Habis itu nggak datang lagi. Sampai 1 tahun lebih sebelum kesini sudah berobat ke tempat lain, malah dipijat-pijat, akhirnya uratnya keluar semua. Tambah nggak ketok. Ya, nggak kelihatan waktu kesini, nggak kelihatan sama sekali. Datang kedua yang nonton temennya Duti itu yang glukoma juga, tahu Duti ya? Kalau mau tahu datang yang setelah setahun lebih nggak datang lagi, datang pertama ada di YouTube Master Lim, judulnya kok balik lagi ke Master Lim setelah dan Dawung di sini sudah ada hasilnya leler muter-muter nang pacet. Yang keempat itu anu. Wong orang Surabaya nyanyi kareng nang pacet. Yang keempat itu diantar adik sampai pagar kok itu Mas. Ayo jalan sendiri toh kamu. Iya, yang Nah, iya. keempat hari yang bulan September. Yang kelima sama pacarmu toh? Loh, bukan, itu yang setelah mandek. Nah, itu yang terakhir sama pacarmu itu. Iya, terus mandek. Yang kedua kan ditonton Mama Duki. Yang keempat disuruh pagar lagi. Baru datang lagi sama bapakmu toh. Tak tebaki anu ini apa ngawur deh anu. Wong lampu sak ganti diwara lampune bulet. Ya, waktu di ruangan sebelah itu. Terus yang gambar itu ya kan? Tulisan dibilang gambar, gambar dibilang tulisan. Jadi apalan dia itu. Ya. Tembok hijau ya. Itu kan di bawah. Elingnya di atas, dimong yang atas. Ah, iya ada di YouTube-mu kalau kamu sekarang bisa lihatan YouTube-mu. Wes tak lihat loh. Nah, berarti keliru kabeh apalan toh kamu berarti nebak toh. Aku ngerti ndek oh iya, nek aku kok beda pas sampe iku. Orang diobatin itu jujur ojo nebak. Kalau saya ini Iya toh? Orang diobati gak ketok ngomong ketok, ya. Nah, dites gak iso, ya berarti kan bojo. Ya toh? Nah, kondisimu menurun ini kan karena kesalahanmu sendiri. Glukoma, semua kepala rumah sakit mana yang minta maaf ke bapakmu itu nggak bisa ngobatin? pokoknya yang bilang itu dokter yang diundang. Nah, sama bapakmu kan angkatan laut ya. Ada yang kepalanya rumah sakit mana yang jam 12 malam ke tempatmu itu minta maaf Saya Kak? minta maaf itu mengunjungi. Mengunjungi. Sampai diparahi. Yang aku nggak suka tuh yang di rumah sakit mata enggak gitu. Nah, yang mengunjungi itu kepala rumah sakit mana itu? Tungkit Eh? Mar. Nah, itu sampai datang jam 12 malam itu. Mengunjungi kok kayak gitu. Gak bisa. Ya. Nah, kamu tahu Mas Rin dari mana? Pak Alim. Dari YouTube-nya Pak Alim. Pertama itu papa yang beritahu kan aku dulu nggak bisa lihat. Terus sekarang gitu. Ya. Itu, bisa kayak Pak Alim. Ingat the power of berbagi. Dari YouTube Pak Alim, ini satu orang yang ada di sini semuanya ini secara kalau enggak garis pesannya diruntut-runtut itu semua karena YouTube-nya Pak Alim. Betul enggak? Hanya saya kok dari ponanya Bu Neti, Podo ae, ponae Bu Neti dari mana? Dari Bu Neti. Bu Neti dari mana? dari Pak Alim. Iya. Bukan. Dari Bu Surya Ah, Bu Surya dari mana? datang di pameran. Dari pameran. Ada spanduk katanya. Pameran mana? Nggak tahu ada spanduk, nggak tahu. Pengobatan di mall mungkin ya. Nggak, aku tuh Pak, aku penjelasan aja katanya nggak di sini pengobatannya di rumahnya Master Lim. Maksudnya? Waktu itu ada spanduk gitu. Sepanduk di Pengobatan gratis, pengobatan Ada manual. ini loh. Terus dia mampir. di mana itu? Aduh, saya tidak tahu. Waktu itu saya pernah pengobatan di mall. Ya, di Esko itu sampai 5 kali saya pengobatan di sana. Ya. Terakhir saya nggak mau lagi. Kayak orang jual jamu. Ya. Padahal pasien saya tahu sendiri di sini itu ngantri-ngantri. Ya.
Nggak ada yang ngantri sih, langsung diobati bareng sih. Nah di sana kayak jual jamu. Orang lewat gak dianggap. Saya bilang, dan ini terakhir saya ada di sini. Ya. Kenapa? Itu tadi. Ya. Saya di rumah dicari pasien, di sini saya kayak jual jamu. Buat apa? Nanti lihat ya. Waktunya pilkada. Ya, berapa tahun lagi? 1 tahun lagi ya. 2 tahun. 2 tahun kan wis mari ini kampanye. Sebelumnya kampanye kan nah, Ada waktu kampanye. pada waktu kampanye di kampung-kampung ratusan orang itu ngantri itu. Nah. Jadi ingat ya, Mas Lim punya target 250.000 orang, sementara baru 50.000 orang. Berarti kurang 200.000 orang. Di saat kampanye, sekali yang diobati minimal 200 orang. Ya. Berarti kalau 100 kali pengobatan 20.000. masih 20.000. Masih ada jatah. Belum waktunya pensiun. Tapi Mas Lim punya feeling paling lambat 3 tahun lagi pensiun. Paling lambat. Kenapa? 1, anak pertama sudah kuliah di Aussie, di Australia. Yang kedua, tahun ini anak yang kedua pun nyusul ke sana. Yang ketiga, tahun depan anak yang ketiga pun nyusul ke sana. Berarti 3-3-nya sudah di Australia. Terus cuma tinggal berdua sama istri. Kedepannya 3 bulan, visa kan 3 bulan ya. 3 bulan akan tinggal di sana, balik lagi ke Indonesia, perpanjang visa, balik lagi ke sana. Jadi seperti itu nanti kegiatannya. Nah, jadi tercapainya target 250.000 orang, baik cepat maupun lama, itu bukan cuma di Indonesia. Di Australia pun saya bisa ngobatin. Medianya gampang kok dikirim di sana. Dari sini. Ya. Nah. Ada orang berpikiran, waduh aku tak menang-menang aja rek. Soalnya tak tambah, aku ngomongnya orang kuotanya tambah berkurang, Mas Rin cepat pensiun, keliru. Ada yang seperti itu, hari ini orangnya stroke, malah nggak bisa nganter, ya, nggak bisa berobat, ya. Tapi yang cerita kayak Pak Halim, orangnya sembuh 100%. Dari Pak Halim, total sampai hari ini lebih dari 350 orang yang sudah tertolong, baik secara online maupun datang ke sini. Hebat nggak? Kekuatan berbagi. Makanya saya selalu bilang sama Pak Halim, Pak Halim, mungkin Tuhan izinkan Pak Halim itu sakit untuk menolong banyak orang. Yang sekarang terbukti Pak Halim sudah sembuh 100%. Seperti Mas Lim dulu, adanya Mas Lim karena apa? Karena dari sakit dulu. Ya, waktu itu kalau dilihat dari gejalanya, kencingnya sampai warna hijau, berbusa, baunya menyengat dan sebagainya, orang bilang ginjal bocor. Setelah saya minumin tetesan Mas Lim, sembuh tanpa medis. Makanya kalau orang kena ginjal, kalau percaya sama Mas Lim, tak obatin, sudah nggak usah minum yang aneh-aneh. Ya, intinya seperti itu. Kalau nggak percaya ya sudah. Kalau mau tetap cuci darah ya silakan cuci darah tetap, tapi dengan ini dibantu untuk kreatinnya supaya turun. Cuci darah itu tidak untuk mengobati, hanya memperpanjang waktu. Sak berapa kuat daya tahan tubuhmu, ya itu kalau ada yang nanggung BPJS, kalau enggak sak berapa kuat duitmu. Duitnya kuat, daya tahan tubuhnya tidak kuat ya bablas. Daya tahan tubuhnya kuat, duitnya tidak kuat ya bablas. Nah itu, ya. Makanya kalau cuci darah sudah, waktu itu saya sempat berpikiran kalau seandainya kata saya sempat sampai cuci darah, mending gak usah diobatin. Kenapa? Medini ninggal utang malah teman. Oh iya. Iya betul loh. Karena apa? Cuci darah bukan solusi.
Ya, saya lihat sendiri teman saya dulu orang tua murid sekolah juga cuci darah. Ya waktu itu saya belum ngobatin sih, jadi saya nggak ngerti badannya itu sampai hitam semua, bengkak semua. Ternyata dia kena ginjal. Akhirnya apa? Ya bablas. Ya. Keracunan Bengkak semua. Ya. Makanya kalau sekarang mumpung saya bisa ya, yang cuci darah kalau denger YouTube ini langsung aja hubungi Master Lim. Jadi nggak cuma untuk mata, ya, stroke pun gampang, ya. Asal jangan koma. Kemarin ada, ya, yang koma. Jadi dibilangnya ada penyumbatan di otak, koma. Lah terus ngobatin ya apa lah koma? Mau makan minum semua dari selang semua. Ya, itu gimana? Kalau cuman masih stroke biasa bisa jalan tapi nyeret gampang, 20 menit saya buktikan. Ngelangka langsung. Ya. Termasuk yang itu tuh, yang kapan hari yang dibilangi sama itu ya, Notaris Rina. Nah, kok emannya nggak datang lagi. Kenapa? Ngirit. Loh, ya kan aneh toh. Orang namanya berobat ini pengobatan bukan pengiritan. Loh, sakit sudah bertahun-tahun kok ya, wis ketemu obatnya kok tambah diirit. Betul nggak? Yang sebelumnya sudah sampai berobat entek ratusan juta ya, kayak Pak Hari. Ya, sudah sampai ke Penang sama kayak engkaunya itu sampai Penang juga sama itu. Engkaunya ini ablasi retina, Pak Hari. Ya, boleh buka mata semua sudah. Ya, ini sampai ke Penang sudah hampir 100 juta lebih sama kayak Pak Hari. Pak Hari juga sama, ke Penang Singapura udah injek sampai 7 kali. 6 kali ya? 6 kali di Penang, sekali di Singapura, Surabaya kayak kayak itu. Nah, injek mata terus nggak kelihatan. Sampai buka mata saya senter pun nggak tembus. Sekarang merem aja sinar masuk, betul ya? Ya, jadi seperti itu. Dan ini saya bilang apa? Ini bukan medis, ini bukan magic, ini bukan nalar. Kenapa? Wong dokter aja ngomong sudah nggak bisa. Termasuk anaknya ibu ini dibilang ROP stadium 5. Retina prematur di mana retinanya tidak berkembang dan bola matanya nggak berkembang. Jadi dengan pertumbuhan kepala badan membesar, bola mata tetap kecil. Otomatis cenderung ROP itu mata masuk ke dalam. Ya, 2 tahun aja sudah cekung masuk dalam. Dari mana Bapak ini? Mana? Lombok. Lombok. Kemarin udah pernah datang sekali, ini datang yang kedua. Ini masih ada saudara sama Pak Halim. Suami saya ya sepupu. Jadi waktu anaknya Pak Halim menikah, saya didudukkan meja keluarga. Iya. Sebelahnya ya. Terus saya. Ya. Jadi ada kehormatan, jadi harusnya tamu biasa ya didudukkan di depan sendiri. Saya waktu itu mau kan mejanya di belakang, dipanggil sama yang itu yang bagian meja itu. Berapa orang? 3 orang waktu itu saya ngajak anak saya. IO. Ya yang ngatur itu ya. Nah, terus didudukkan di depan. Ingat saya, Februari tanggal 29. 4 tahun sekali itu. Dan itu hujan deras. Iya benar. Saya tulang sampai banjir nggak sebulan. 4 tahun sekali itu 29 itu. Nggak bisa. Iya tahun nggak bisa. Ya. Jadi ibaratnya ya kalau istilahnya pasien bawa oleh-oleh, saya nggak pernah makan. Bukannya apa ya? Karena saya nulung ini ikhlas. Tapi kalau sudah jadi temen, mau traktir saya, ayo kemana? Nggak Ya. masalah. Kayak Pak Agus, ya, yang Sidoarjo ini. Kodono. Iya Sidoarjo. Iya. Iya kan, Sukodone Sidoarjo, ya. Nah, itu kalau dia ke sini bawa makanan saya makan. Kenapa? Bukan lagi pasien, teman itu sudah. Ya, kalau masih pasien saya nggak mau. Kenapa? Saya nolong ikhlas. Ya, diajak ketemuan, ayo. Kemarin ada orang partai mau nyalek apa bupati ya, Bupati Sidoarjo. Sudah ketemuan gini. Dihubungi sik ngono tebal saya kalah. Ya. Kalah sama Mudlor. Itu Bambang siapa itu? BHS siapa? Loh. Saya berani garansi dia bisa kepilih loh. Ya gitu kan gak dimanfaatkan.
pakai dengan caranya sendiri, merasa punya kemampuan powernya. Loh, saya ngomong apa adanya, ini live nih. Siapa yang berani garansi orang itu bisa jadi pejabat? Nggak ada. Saya bisa berani garansi. Garantinya bagaimana Mas? Kalau andai kata dia nggak kepilih, Mas Lim nggak usah dibayar. Mas Lim seneng kok nolong orang gak bayar. Sambil kamu lakukan caramu sendiri. Sambil ini diobatin. Contoh gini ya. Contoh ya. Dari Blitar ya. Ada orang yang mau nyalon jadi Bupati Blitar. Mas Lim diundang. Bapak Ibu, Mas Lim ada di sini karena undangan beliau ini. Percaya nggak? Dalam 10 menit mata langsung terang. Nggak percaya toh? Betul nggak? Tapi kalau nanti terang beneran, mau ya pilih beliau ini yang sudah ngundang Mas Lim? Jawabannya apa? Mau nggak? Mau, yang penting sembuh ya. Nah, sekarang pertanyaan sudah 10 menit. Bapak tes lagi. Tadi lihat ibu di sini, ya, itu sekarang sama dilihat ibunya, sama sekarang, gimana? Sama aja, apa sudah lebih terang atau malah tambah nggak kelihatan? Coba dites. Agak terang tapi mukanya belum kelihatan. Ya, agak terang toh. Terbukti nggak 10 menit langsung ada perubahan? Iya. Kira-kira milih nggak? Kalau nggak milih, nggak kelihatan lagi, mau nggak? Tapi kalau dikasih uang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Loh, kalau nggak balik modal, nggak mungkin kalau nggak korupsi. Iya. Ya toh? Kalau sekarang uang nggak boleh, sembako, alasannya sembako. Ya ambil aja sembakonya, nggak usah pilih orangnya. Betul nggak? Tapi kalau dikasih sembuh, kasih mata terang, kalau janjinya tadi milih, nggak milih, takut apa? Nggak kelihatan lagi. Betul nggak? Loh ya efektif cara Mas Lim gini. 2 periode bila perlu, 3 periode kalau ada. Ada. Nah iya makanya. Nah kalau dia kepilih, akhirnya dia ngomong apa? Nanti kalau kepilih akan diadakan lagi, kira-kira milih nggak? Ya, milih. Kapan nggak gratis terus ya? Nah terus yang kedua, dana yang gunakan apa? Dananya APBD daerah, bukan dananya pribadi lagi. Kira-kira korupsi nggak itu? Enggak, mensalurkan untuk masyarakat. Betul nggak? Masyarakat seneng dipilih lagi, kayak yang pernah di Papua itu. Ada apa itu yang mau dipindah nggak boleh sama rakyatnya itu. Sama karena dia baik sama rakyatnya itu. Itu loh. Ya. Makanya kampanye efektif ngundang Master Lim pasti pilih. Asal apa? Contoh dia perlu berapa? 10.000 suara. Yang diobatin berapa? Minimal 7.000 suara. 7.000 orang. Nah kalau yang diobati cuma 1.000 orang yang ngomong liane aja. Ya toh? Loh, betul kan? Itu saya berani kasih garansi, ya. Oke, nah. Nah, anak saya pun bisa jadikan caleg. Pasti kepilih kalau saya. Tapi anak saya nggak ada yang mau. Ya, nggak mau mah politik. Ya sudah, kamu cari uang aja. Makanya saya sekolahkan bisnis di sana. Ya. Oke, nah. Nah. Tuh citra cek angel kok arek cilik. Iya, kok arek cilik. Gregeten aku bilang, tak lewati malah kok. Enggak. Aduh. Ya. Ya. Merem lagi 10 menit lagi ya. Bagus, satunya tahan. Oke, merem. Ya. Oke. Nah, nggak, Pak? Nah, ini soalnya kataraknya lumayan tebal, makanya tadi sudah jelas, tapi ya Pak, tadi sudah lebih jelas ya, tapi masih ada karena tebal ya. Nanti 3 kali baru kelihatan hasilnya ya. 30 menit ya. Ini baru 10 menit. Lihat kampanyenya Master Lim waktu sama caleg itu kemarin di kampung itu. Ini dulu apa baik kok siap enggak? Oke.
pas tempat tidur. Kalau bangun susah. Enggak. Tahan, jangan ngedip. Oke, satunya tahan. Oke, geser dikit. Kurang lebar. Oke, tahan. Ya, satunya. Udah. Oke. Udah semua ya? Oh, nah. Jangan ngedip, tahan. Oke, satunya. Oke, ya. Jadi kalau kenal sama orang yang mau jadi caleg, mau apa, sudahlah. Terus kon gelem gak garansi kepilih wis ngono ae. Enak toh? Efektif nggak caranya Mas Selim ini untuk dibanding orang itu pakai caranya sendiri, bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, habisnya lebih banyak, belum tentu kepilih ya. Tapi kalau yang ditetes mata, diobatin sudah terang, tadi janjinya mele, akhirnya waktu pemilu nggak mele, nggak ketok meneh kok. Takut toh? Akhirnya pasti mele. Hujan-hujan pun dibelani oleh. Ya. Kalau sekarang orang-orang banyakan golput, nggak milih, betul nggak? Kecuali yang fanatik banget, ya toh. Terus milih gak milih podo ae. Hitungannya betul nggak? Tapi kalau sudah dikasih mata terang gak milih, wah kok dosa, Bu. Ya. Walat. Saya lihatkan itu ya, apa waktu ini ya, apa namanya, kampanye ini ya. Ini dengerin aja ya. 3 tahun yang lalu kan. Ya. Kupang Sepuluh. Mau sakit di mana sembuh ya? Nah, garansinya belum berdiri udah sembuh. Nah. 3 tahun yang lalu ini YouTube-nya. Udah, langsung. Jadi subsidinya dibagikan ke warga. Nah, berarti yang beli ini calegnya. Ya ini nih, air kolagen. Ya. Nah. Untuk apa? Untuk kesehatan. Untuk ya, minum sekarang. Diminum ya. Nah, diminum ya seperti yang di sini lah, minum spray terus ditetes. Nah, ditetes dapat 30 menit langsung dibuktikan lagi. Ya, mana tadi? Iya, enggak tahu yang habis itu iya, makanya Mas Pak. Apa ya? Palingan dikatakan orang dibunuh juga untuk iya difoto, tapi kan apa lebih Matanya Bu Endang ini waktu setelah dioperasi, operasinya berhasil, habis itu muntah itu hitam-hitamnya tuh melingsih ke pinggir dan itu membesar. Nah, itu total enggak lihat, di center pun enggak lihat ya. Dulu Bu Endang rutin, sekarang baru rutin lagi, baru sekarang ini. Awalnya sudah lama enggak berobat. 2 bulan. Oke, boleh buka mata sudah? Iya Mas, kok gak kesini? Pernah kemarin ke sini. Ya. Sabtu gak ketemu saya? Iya, saya Sabtu. Sini kok. Oke,
dihabiskan dulu satsukinya. Ya, dihabiskan. Jadi Mas Lim nggak cuma ngobatin mata ya, telinga juga ya, nggak dengar gitu. Enggak mata ya, stroke ya. Sinus Mas. Ini ada yang 7 tahun nggak pernah jalan juga, saya obatin di mall ini. Ada semua di YouTube Mas Lim kalau mau. Ini loh. Wah, kadung janji kalau gini pasti milih. Boleh di syuting kesaksiannya mereka. Oke, ibu-ibu, ya, bapak-bapak juga, ya, yang sudah buka mata, yang nggak pergi, ya, testimoninya bagaimana dari sini? Enak enteng. Ayo, Terang nggak? Nunggu videonya kok. Oke, Bisa nanti tambahkan tetesannya Mas Lim. semua ya. Ya, pokok organ dalam dikasih tetesan Mas Lim dari satu kit, tambahkan tetesan. Janjinya apa? Milih ya. Ya. Kalau nggak milih apa? Dosa ya, Ngomong sendiri. ngomong sendiri. Apa nggak milih lagi nih caranya? Kalau nggak milih apa? Dosa. Yang udah master ini. Oke. Jadi ngumpulkan orang ya orasi kampanye, semuanya milih nggak sia-sia. Biasanya orang itu mau dikumpulkan oleh mangan, Rek. Daripada nang omah tengok-tengok sana dikasih makan, mau dia datang untuk apa? Dapat makan, dapat kotakan. Tapi kon milih emoh, belum tentu. Yang penting oleh kotakan dhisik. Tapi kalau dikasih waras, dikasih motor terang, Bapak kira-kira milih nggak, Pak? Milih toh? Apalagi di daerah lebih gampang. Lebih loman. Ya kalau nggak milih nggak penak diobati ya. Kok di lorong meneh ya. Oke, yang kedua ini. Yang ketiga. Loh bukan, karena baru kedua toh. Pertanyaannya, yang tadinya ngelihatnya seperti apa, sekarang seperti apa? Masnya, tadi kan udah dites. Cahaya sudah terang. Cahaya udah terang. Tadi yang ini terang hitam. Tadi yang ini yang kabur. Nah ini kan sudah nggak terang. Agak terang. Jadi lihat ibunya gini gimana? Ya sudah agak kelihatan. Agak kelihatan. Iya, baru 20. Bapak juga ngalami. Ya. Ini Pertama itu Rabu. nama tiga-tiganya aja saya nggak tahu. Betul kan? Enggak. Nggak pernah kenalkan namanya siapa. Pokoknya saya tanya dari mana, sakitnya apa. Udah itu aja. Nah di HP saya pun saya cuman simpen namanya Bapak Blitar, ya. Rabun. Ya, nggak simpen nama. Citra ada tahu. Nah coba ya, ini yang Bapak daftar ya. Nah ini. Nah ini apa ini? Blitar Rabun. Bisa ada. Saya nggak nyimpen nama ini. Blitar Rabun. Ya, ini toh PP-nya Bapak ini toh. Iya. Oh ini. Iya. Ya. Nggak nyimpen nama saya. Pokoknya tahu dari mana, sakit apa, udah. Ya, saya nyimpen nama, malah nggak iling malah. Kecuali yang rutin, ya kayak Pak Hari saya tahu, Bu Neti tahu, yang Bu ini aja saya nggak tahu. Pokoknya tahunya waktu itu gagal operasi, ya. Istrinya wasit tahunya ya, karena bapaknya ini wasit angkatan laut juga ya. Sakitnya waktu itu kena retinopati sama gagal operasi pendarahan. Jadi sudah masuk ruang operasi, akhirnya pendarahan nggak jadi. Lo sudah diadel-adel itu kan. Ya, parah. Total datang pertama kali ke sini sama anaknya nggak lihat sama sekali. Nah, habis gitu mau berobat yang kedua, malam-malam anaknya telepon. Master, ibu nggak bisa lihat warna. Saya ingat betul itu, saya mau makan dimsum malam itu. Wah oleh gak iso mangan lagi.
Ini yang mana ya? Tanggal berapa ya berobat tempat saya? Tak cari, story saya kan saya rekam. Guyu sampai nih Bu. Ya. Begitu tak lihat, nggak bisa lihat warna, yuk bagus loh, awalnya nggak lihat sama sekali tak ngono. Wah itu nggarai saya nggak bisa makan dimsum enak ya. Ya. Bilang aja mau berobat kedua, ya berobat lagi. Nah datang kedua dianterin suaminya, tak ceritain Pak ini loh Pak videonya pertama nggak lihat apa-apa. Nah sekarang nggak bisa lihat warna, yuk bagus loh. Yang penting masih bisa lihat loh, sekarang mulai kelihatan. Apa aja Bu yang bisa dilihat Bu? Semua? Masa? Kelihatan semua? Kampung. Nah, loh. Ya, ini pasien saya lama ini. Ya, dulunya rutin, habis itu berhenti, sekarang mulai rutin lagi. Ya, jangan gitu. Kalau mau berobat itu konsisten. Ya, kalau rutin ya rutin, kalau enggak sama sekali. Biar tidak lihat sama sekali. Kalau mau rutin ya kayak Pak Halim rutin sembuh. Ya, ini pengobatan bukan pengiritan. Kayak tadi pagi cerita, Master ini banyak perkembangan, nanti besok saya rekam lagi kan. Ada lihat di YouTube Mas Trim kalau mau tahu kesaksiannya dia kena glukoma. Tapi saya untuk melihat ini masih belum, tapi dulu mata yang saya rasa keluar sekarang sudah enggak ini. Ya. Terus tak lihat ibu ini yang mana karena dia pakai HP-nya sendiri, biasa pakai HP anaknya kalau pesen. Tak lihat jebret, ibu pemesanannya spray cuma 1 botol. Harusnya minggu kemarin sudah habis, sekarang masih ada. Berarti kan nggak rutin. Rutin Mas? Iya benar rutin. Cuman kurang rutin. Tetap dispray tiap hari tapi kurang. Ya, kayak yang pernah saya ceritakan di Pontianak itu. Akhirnya kondisinya menurun. Tuh, itu loh semua sudah ada takarannya. Lah kok mau dikurangi lagi? Kayak minum Satsukinya minimal 2 botol, Citra minum 1 botol. Akhirnya apa? Dulu ya? Akhirnya apa? Menurun nggak kondisimu? Menurun. Ya. Ini pengobatan bukan pengiritan. Ya. Oh untuk kesehatan kok diirit? Lah beli baju, ya boleh lah diirit ya. Nah nanti kalau andai kata punya uang segunung tapi mata nggak lihat, terus mari gitu mau buat apa uangnya? Betul nggak? Aku bilang segunung loh uangnya itu, sopo sing sok ngitung. Tapi kalau mata nggak lihat itu buat apa? Ya, ada satu orang saya nggak perlu sebut. Kalau saya sebut langsung tahu semua ini pasti. Ya. Nah. Itu saya dipanggil ke sana saya nggak mau. Saya bukan orang yang bisa dibayar. Ya, pernah tahu ya saya sebutnya. Saya bukan orang yang bisa dibayar. Saya tanya berapa orang? 3 orang. Kalau 3 orang sini aja loh. Ngapain kok saya harus repot, saya ngobatin orang nggak boleh bayar. Uangnya banyak, segunung. Sampai Australia, Singapura, Malaysia, Amerika, China. Datangnya semua nggak bisa, apa sakitnya? Glukoma. Sudah, kalau glukoma masih mau muter seluruh dunia nggak mungkin bisa. Ke Mas Trim 30 menit. Buktikan sama-sama langsung Anda berbuat. Gitu yang telepon asistennya, gendeng nggak? Wow, saking sogene yang telepon asisten. Itu pengobatannya pakai apa? Ya saya jelaskan, minum Satsuki Pak ya, spray Mas Trim, tetes Mas Trim, pakai air, dukun tak ngomong gitu loh. Orang belum apa-apa kok kurang ajar kayak gini, ya. Tak bilang saya juga orang gereja, ya, dan dia kental kayak gini. Gini loh ya, kalau situ ndak mau ke sini, saya juga nggak mau ngobati. Mau saya ngobatin orang nggak boleh bayar kok repot. Saya nggak lihat uangnya. Kalau saya lihat uangnya saya kerjain dia. Saya ngomong piro dibayar. Ngono hasilnya kok. Ya, ingat ya, Mas Trim bukan gila uang. Mas Trim ngobati nggak boleh bayar. Kalau ini saya tarif satu orang nggak usah banyak-banyak, 200.000 aja lah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2.600.000. Ya? Betul nggak? Ya. Tiap minggu Mas Trim mengadakan 4 kali, apa nggak sudah dapat puluhan juta Mas Trim? Iki lho, tapi tuku motor lho gurung iso. Motornya masih itu, kadang Mas Trim naik Grab lah dipakai istri kayak gini. Padahal kalau punya kesaktian kayak gini, kemampuan kayak gini, gampang toh Pak, golek duitnya Pak. Manfaatkan kayak sing nang TV-TV Pak. Ya toh ditarik 300. Betul nggak? Saya lo mau beli mobil lagi masih mikir uangnya buat anak kuliah masihan. Itu loh. Padahal kalau
Maksud tadi dari dulu itu teko itu bayar, tapi yang keluarin nggak oleh bayar. Kenapa? Kemampuan yang saya punya ini bukan dari sekolah, bukan dari belajar, jadi nggak perlu balik modal, saya dikasih Tuhan cuman-cuman, harus dikembalikan cuman-cuman. Itu pun masih ada yang fitnah. Oh iya, disuruh beli medianya, disuruh beli airnya. Bapak datang ke rumah sakit, ke dokter, dikasih resep, gak ditebus, kira-kira waras apa enggak? Oh, di kono mek diperiksa tok. Gini untung-untungan saya diobati langsung 20 menit ada hasilnya, betul nggak? Oh, itu loh. Makanya saya ngomong kayak ngono, mau berobat ke ujung langit nggak akan mungkin bisa sembuh. Kenapa? Pikirannya belum apa-apa, negatif thinking. Betul nggak? Kalau saya mau komersilkan, saya ngobatin orang udah 10 tahun, hitung kekayaan saya. Satu orang saya tarif, nggak usah banyak-banyak, 100 sampai 200. Dulu bahkan ada yang ngomong 5.000 aja loh, sukarela loh. Ada yang ngomong seperti itu 10 tahun yang lalu. Saya ngomong sama dia, Bu, 5.000 bisa buat beli beras. Mending ibu belikan beras. Anak buah saya sampai ngomong ini, Bapak loh, ya, wis amal tekor meneh. Serius, 4 juta satu botol. Dari 4.850.000. Sehari saya waktu itu habiskan 2 botol. Berarti 100 orang saya obatin. Ya, bayangkan. Sehari. Keluar terus. Sampai anak buah saya ngomong, Bapak wis amal tekor meneh. Terus saya bilang sama dia, nolong orang nggak ada ruginya. Di dalam kepercayaan saya, di Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang lemah ini siapa? Orang sakit, orang yang perlu bantuan. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Aku iki sapa iso ngutangi Tuhan? Dan Tuhan tidak pernah berhutang, dikembalikan berkali-kali lipat. Terbukti sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Dulu ini saya siapa? Cuman seorang pengantar makanan. Sekarang punya segalanya. Punya rumah, punya mobil, punya motor. Yang dulunya cuma ngantar makanan ke kos-kosan ya di Padang Pasir ya, langsung saya ya. Yang dimana kalau saya telat nganter saya dimarahin sama anak-anak yang sekarang seumuran anak saya. Ya. Bilangnya apa? Kok lama sih? Aku ngene iki, aku balten gue. Iki Cino iki. Sing duwe dilokno ambek sinyo-sinyo kaya ngono. Arep ngamuk kok gak tuku meneh. Ya wis diterima ae. Ya. Loh, saya itu sampai kayak gitu, sampai dalam hati saya iki arek sinyo-sinyo iku wani nyentaki saya gitu loh. Ya. Nah, waktu itu tidak apa-apa ya. Maksaan cuma 20.000, 10.000, 15.000 ya. Pernah saya dikasih tip sama pramugari itu ya. Yang ngekos di Padang Pasir, saya tempelkan batuk ceket. Kenapa? Keringetan. Ya. Saya itu kalau naik lantai 4, lantai 5 itu nggak jalan. Lari saya di tangga itu. Ya, supaya apa? Cepet gitu loh. Itu makanya kisah hidup Master Lim ini mau saya bagikan ke YouTube ya. Tapi nanti kira-kira banyak yang lihat nggak? Ingat. Ingat. Nggak dibuka Pak, satunya kurang lebar Pak. Nah satunya buka. Jangan ngedip, tahan. Jadi banyak yang Master Lim bikin story adanya Master Lim ini awal mulanya dari mana? Nah, kalau saya bikin YouTube kira-kira bisa nggak sampai 4.000 jam tayang? Ada nggak yang bisa biar dapat apa itu monetize? YouTube-nya Mas Lim biar dibayar. Kan selama ini subscribe-nya udah lebih dari 1.000. Cuman jam tayangnya kurang dari 4.000. Makanya belum monetize ya. Belum bisa dibayar sama YouTube. Nah, kalau bisa dibayar sama YouTube kan enak, ada penghasilan. Iyalah, nanti saya bantu. Sak Blitar kalau nonton YouTube Iya. Iki lho aku berobat nang Master Lim. Ya iki tontonan. Betul. Iki real iki, bukan rekayasa. Iya. Iya. Siapa lagi? Sudah? Belum? Nah, ibunya? Nengak. Bolak-balik itu ada yang bilang, sukarela lu Master, sukarela. Oke, habis. Ya.
Merem aja. Merem nggak oleh melek Pak. Saya dari dulu itu maksud hati itu ngomong bayar, tapi yang keluar itu gak bisa bayar, gak oleh bayar. Ya, nah. Jadi yang keluar itu, ya kurang nggak? Jangan kedip, tahan, kedip, tahan. Tapi tahan. Tahan pakai tangan aja. Enggak, kedip. Tahan tangan dikit. Nangak lagi. Nah, udah. Ya. Nah kalau dari dulu dikumpul apa enggak sudah miliar Mas Rim dapetnya? Satu orang ditarik gitu. Nah terus orang yang nggak punya apa bisa berobat? Sekali datang 200 ya, siapa yang orang dulu 5.000 aja nggak boleh sama saya. Ya, 5.000 zaman dulu bisa beli beras Pak waktu saya ngobatin pertama itu Pak. Beras itu cuma 5.000 zamannya saya ngobatin itu. Itu loh. Dan 4 tahun terakhir ya, saya kan umur 40 kemarin sudah memutuskan untuk meninggalkan dunia konvensional. Jadi saya sudah nggak kerja apa-apa. Saya bilang sama istri saya, usia 40 saya sudah nggak mau kerja. Saya cuma mau nolong orang, ngobatin orang sampai selesai misi saya. Istri saya diam saja. Kalau ini bukan dari Tuhan, ngomel deh. Terus duitnya siapa? Anak sekolah ini. Ya kan? Kebutuhannya bayar itu. Tapi karena ini Tuhan yang suruh, dia diam saja. Ya. Sampai ada orang bilang, Mas Rim nggak terima bayaran, terus penghidupannya dari mana? Ada yang tanya seperti itu, betul? Ada yang punya pemikiran seperti itu? Semua mungkin ya? Betul ya? Semua yang ada di sini mungkin gitu ya Pak Ari ya? Aneh. Saya bilang apa tadi? Nggak usah tanya. Saya juga bingung dari mana. Tapi yang saya lakukan tadi seperti saya bilang di awal, di kepercayaan saya, Amsal 19 ayat 17 itu yang saya pegang sampai hari ini. Nah, saya hafal banget ayat itu. Tuhan tidak pernah berutang, dikembalikan berkali-kali lipat. Ada aja berkat, ya. Berpuluh-puluh kali lipat. Iya. Terbukti anak saya baru lulus sekolah, mau kuliah ke AUC, Manumi, buka usaha. Baru awal buka usaha yang awalnya kecil sekarang jadi terbesar se-Indonesia. Belikan papanya HP, belikan mamanya HP, belikan kokonya HP, itu kayak beli kacang. Langsung cash, gak pakai nyicil, gak pakai kredit ya, gak pakai kredit. Anak usia 18 tahun belum punya kartu kredit, dari ATM-nya gredek langsung. Ya. Dan HP itu bukan HP yang murahan, bukan yang 1-2 juta. Yang terbaik, yang terbaru. Samsung. Ya, bukan Samsung, yang Vivo sama Xiaomi tapi yang tipe paling tinggi. Yang kemarin saya dibelikan 6 juta lebih. Ya, langsung cash, gak pakai Jadi waktu itu HP saya ini ya, HP yang saya pakai ngerekam ini, Xiaomi T11, yang paling mahal. Ya. Awalnya HP saya ini pecah, jatuh, pecah, ini pecah lagi, barusan di servis. Begitu pecah, jebret, saya bingung. Bingungnya gimana? Pasien nggak bisa WA, nggak tahu status WA, kapan daftarnya, nggak bisa telepon, mati total. Anak saya bilang apa? Waktu pameran di Royal kan, pameran besok. Nah kemarin habis pameran yang kedua, yang waktu pameran pertama anak saya bilang apa? Ya beli loh Pak. Ngomongnya gitu. Akhirnya apa? Saya ke lantai 2, kan tempatnya handphone. Nah, terus dia datangi ke sana, langsung dibayar pakai ATM-nya dia. Itu kebanggaan orang tua. Anak usia 18 tahun sudah bisa belikan satu keluarga handphone. Nggak cuman saya, kokonya pun dibelikan, mamanya pun dibelikan. Itu dari mana kalau bukan ibaratnya kasih karunia Tuhan yang notabene bapaknya sudah gak kerja apa-apa. Sekarang anaknya yang diberkati. Terus anak pertama saya kemarin berangkat ke Australia, kalau lihat status WA saya, kemarin udah mulai bekerja. Tahu nggak gajinya berapa?
per jam $25 per jam ya. Kalau dirupiahkan lebih dari 250.000 per jamnya. 8 jam bisa masih nggak mengalihkan. Kerja cuma 4 jam tertiau 1 juta. Ya, sebulan sudah 30 juta. Kasih makan lagi di sana, makan sushi, kerja di tempat sushi. Langsung dapat kerjaan itu kalau bukan kasih karunia Tuhan nggak mungkin. Ya, jadi disertai semua. Dari mana? Ya dari bapaknya ikhlas nolong orang. Ya, doanya orang-orang begitu saya pajang di status saya banyak yang doain semoga sukses. Ini. Bahkan saya belum berangkat sudah didoakan duluan. Loh, saya belum berangkat ke sana. Ya, waktu saya karma ya, nabur yang baik, terima yang baik ya. Makanya itu. Jadi makanya nggak gila uang, saya nggak minta bayaran. Ya. Tapi kalau media yang bawa pulang ya otomatis diganti loh ya. Kalau nggak diganti ya royokan aja loh ya. Tak suruh, ayo Satsuki-nya gratis, wis anaknya didekek paling yo, anaknya ditaruh di rebutan. Nah, pabrik kadang saya ngutang kita kurun transfer. Nah ya apa? Ya. Tapi nggak lama-lama paling sepiro hari gitu ya. Itu aja ditagih-tagih. Nah kalau tak kasih gratis sekolahan meneh tekan di produksi ini meneh. Ya. Lah wis gak kerja apa-apa itu kasaran. Nekat lho hitungannya. Jadi nggak sembarangan. Ini nubuatan apa lu buat? Lah lu buat, lu gawe-gawe dhewe ya cara dhewe. Lah mosok saya memutuskan usia 40 sudah nggak mau kerja apa-apa, cuma fokus ngobatin orang. Gila nggak? Itu masih usia produktif loh. Masih seger loh. Masih sehat loh. Saya ini jagonya marketing loh. By sales hitungannya sudah 27 tahun saya sudah di marketing, nggak pernah kerja lain. Saya kerja kantoran nggak bisa. Ya, pernah saya kerja itu dimasukkan mertua saya di kantoran, duduk belakangnya meja. Pas jamnya makan siang saya pulang nggak balik. Nggak balik. Ya. Jadi pagi datang suruh belajar sendiri sama buku itu suruh belajar sendiri. Jam makan siang saya bilang saya pulang, saya nggak balik. Nggak bisa. Tapi kalau kerja lapangan ketemu orang, marketing saya jago. Ya. Sudah nggak usah omong topnya marketing, ayo ketemu sama saya. Saya bukan nyombong. 27 tahun the bestnya perusahaan di mana saya berada penjualan nomor 1. Mau jual mobil, mau jual sepatu, mau jual apapun, mesin cuci mobil. Saya pernah dapat penghargaan kategori very good seluruh Indonesia, dapat motor smash sampai diundang ke Bandung. Itu saya. Padahal saya anak baru. Saya punya prinsip sebelum customer tidur saya nggak akan tidur. Itu saya. Ya. Di acara ulang tahun masih bawa brosur. Di acara ya malam dapat orderan, besok pagi ngirim, teman-teman saya baru nyari orderan, saya sudah ngirim. Itu loh saya. Lah di saat usia 40 kok Tuhan bilang berhenti, stop, mateng kon. Stop. Fokus ngobatin orang. Anugerah itu. Nah, anugerah bagi yang tapi bagi kantongnya kembang kempis. Saya waktu mau nyekolahkan anak saya yang pertama ke Australia, saya berpikiran apa? Jual mobil. Serius. Mobil yang dipakai saya tadi, mobil yang putih tadi. Itu mau saya jual. Itu pun kurang. Ya. Ini saya bicara apa adanya. Bapak bilang sama kamunya, anak saya yang pertama, jual katok pun tak lakoni. Saya bilang gitu. Ya, ibaratnya sampai katok yang saya pakai pun saya jual pun saya papa rela asal kamu sukses di sana. Enggak cuman mobil, apa adanya saya jual semua. Tapi sampai detik ini anak saya sudah berangkat kuliah ke sana, mobil saya masih ada, enggak sampai kejual. Bahkan anak yang kedua mau kuliah di sana, uangnya pun sudah ada. Itu loh, kalau bukan kasih karunia Tuhan nggak mungkin. Anak saya yang kedua kuliah pakai apa? Uangnya sendiri. Dari mana? Dari dia buka pet shop mulai 26 September sampai hari ini, belum setahun. Kalau di total bisa biaya kuliahnya sendiri. Aneh kan? Itu loh yang nggak masuk nalar.
Yang kita takutkan justru nggak terjadi. Tuhan sudah cukupi semua. Asal apa? Kamu tulus. Kalau saya cuma berpikiran soal uang, ya tadi itu tak target, saya tak tarif aja. Tapi apa yang terjadi kemudian? Hilang semua. Udah boleh buka? Ya, belum, kurang 53 detik. Ya. Kalau saya target, nggak manjur paling. Ya. Nah, kalau gini, orang belum disentuh sembuh. Lihat status saya yang kemarin saya online dengan pasien yang di mana ini? Di Tangerang ya. Yang pakai baju merah. Iya. Makula kayak Bu Neti ya. Makula degeneratif sudah dibilang nggak bisa diapa-apain. 30 menit langsung ada perubahan tanpa disentuh. Kayak Bu Neti persis kasusnya. Ya Bu Neti ya. Iya. Makula Bu Neti pada waktu itu sudah diinjek 3 kali. Dia untung belum diapa-apain, cepat langsung. Dan saya bilang boleh di-share, boleh. Begitu saya share ke Instagram, ada orang Malaysia WA saya. Komen di Instagram saya. Saya suruh WA. 3 orang Malaysia sudah berobat tempat saya. Yang 2 orang Indonesia kerja di Malaysia, yang 1 orang Malaysia asli. Ya, walaupun luar negeri pun bisa, karena ini bukan pakai sentuhan tangan, ya. Bukan pakai tenaga dalam, bukan pijet ya, tanpa mengharuskan orangnya hadir pun bisa. Asal medianya ada dan saya pandu betul-betul, jadi jangan asal pakai sendiri kalau belum saya pandu. Makanya begitu sampai diwajibkan video call. Ya. Kalau begitu sampai nggak video call, nggak telepon, saya curiganya apa? Dijual lagi. Begitu telepon saya nggak akan saya layani. Ya. Sekali seumur hidup. Ya. Makanya media Muslim ini istilahnya katakanlah mau dikirim atau diganti, itu benar-benar harus dipakai sendiri, bukan untuk dijual lagi. Yang pertama, karena Muslim bikin ini untuk nolong orang. Yang kedua, dari segi harga pun sudah disubsidi ya. Yang ketiga, untuk memudahkan pasien supaya nggak bolak-balik ke sini. Contoh yang dari Blitar aja sudah 600.000. Satu botol itu 50 kali 30 juta, Pak. Belum capeknya jam 1 malam terus datang. Saya nggak pakai telepon, saya testing 30 menit Ya, 3 kali. kan sudah bisa. Iya. Kalau sudah bisa lakukan sendiri, ya, bayangkan kalau semua pasien mau netes telepon Muslim apa enggak, jadi operator aku. Nah, kalau sudah bisa lakukan sendiri. Kalau awal-awal saya pandu, ya kalau belum bisa, ya. Ya, oke, sudah selesai semua ya. Oke, pertanyaannya Pak, yang baru-baru Pak tidur Pak. Mantap Pak, sudah Pak, ya. Sudah. Oke, yang tadinya seperti apa, sekarang seperti apa? Sekarang lebih terang, yang kabut warna putih itu sudah hilang. Nah, kabutnya itu kataraknya itu tadi. Cuman itu pandangan belum jelas. Anda belum. Tulisan itu kebaca belum? Belum. Belum. Wajah ibunya ini Belum kelihatan. Belum jelas. begitu jelas. Ada perubahan nggak? Ada Dari 1 sampai 100 berapa persen menurut Bapak? sekitar 25%. 25%, 25%. Oke, kalau Bapaknya? Bon Padang. Sudah terang gitu Mas. Nah. Kalau ngasih tulisan ya, benar kan sakit moco. Oh, huruf-huruf ya. Nah, iya enggak apa-apa. Padang jangan nyambut jawa, kayak ngingatan pun warem. Oke. Kalau Bapaknya gimana? Kalau aku ya yang rapi itu agak hilang, gitu, cuman wajah belum. Oke. Sekarang ini wajah Muslim agak kelihatan. Agak kelihatan. Yang satunya coba saya center ya. Mas Sinar sudah mulai tembus apa enggak ya? Coba ya, tutup ya. Tutup satu. Iya. Buka mata Pak. Putih semua enggak ada hitamnya. Ada sinar enggak Pak? Enggak ada. Ada enggak? Tidak ada ya. Belum ya. Umur berapa waktu itu kesetip? Umur 9 tahunan kemungkinan ya. Ya. Tembak-tembakan sama teman-teman. Tembak-tembakan ya, zaman dulu ya. Iya. Oke. Yang pasti yang untuk mata satunya lebih terang. Master, Iya. Oke. saya mau cek Master. Cek. Ya, ini kalau mau lihat ada yang mau lihat Pak Ari matanya yang dulu diinjek sampai nggak kelihatan ya. Sekarang kalau mau ikut lihat boleh. Apa mau ikut lihat? Tilap ada tisu di tilap ini. Master, terima kasih. Ya, Master, makasih. ini saya foto ya. Iya.
jadi kayak gini. Jadi kalau pasien ya pulang nggak bawa apa-apa, tinggal pulang, terima kasih aja. Karena apa? Tujuannya memang bukan untuk komersil. Tapi kalau pulang ada yang dibawa, ada yang anu ya otomatis gak diganti ya kabeh wong gelem, Mas. Ya. Apa ini? Nah, ini cuma minum satu bayar 20.000 diganti. Ya, itu kan beli di apotek ya sama. Bahkan ada yang lebih mahal pun ya nggak bener hasilnya. Ya, jadi kayak gini contoh ya. Ini real, ini live, ini direkam. Jadi nggak ada rekayasa. Kalau ada yang bilang itu pengobatan nggak boleh bayar, itu maksudnya gimana toh? Ya kayak gini nih. Ya, tapi kalau pulang bawa spraynya, bawa tetesnya nggak diganti, ya semua orang mau, Pak, ngantri, Pak. Iya toh? Nah, terus kulaan meneh terus kondi lho. Iya toh? Iya, heeh. Master, saya mau ambil spray satu sama konten Iya. Satsuki. Iya. Diambil aja. Nah, ambil spraynya satu ya. Nah. Udah. Sudah ditransfer. Iya. Terima kasih. Nah, iya. Ya. Udah masuk transferannya. Ini Bu Neti. Nih transferannya masuk. Makula, tapi saya enggak Bu Neti nih. Anunya namanya makula. Sakitnya itu makula. Ya. Ini sudah masuk transferannya. Ya, jadi kayak gitu. Ya. Iya, Pak. 3 botol. Ya. Ya, tambah 2 botol ya. Ya, jadi seperti itu. Master itu Oke. saya beli 1 kotak. Oh ya, Sama seperti yang itu. baru-baru ya. Iya. Itu kalau mau terapi sendiri di rumah itu ada 2 cara. Yang pertama, minum Satsuki sehari minimal 2 botol. Yang kedua, spraynya Mas Lim seperti ini. Saya spray lagi, Pak ya, biar jelas ya. 2 kali. Satunya 2 kali. Nah, terus merem 1 menit ya. Nah, setelah merem 1 menit, spray lagi, buka mata, Pak. Spray lagi 2 kali, satunya 2 kali. Ini baru dihitung 1. Sehari lakukan lebih dari 6 kali. Setelah itu kalau mau tetes 3 hari lagi. Nah, kenapa kok ini lebih dari 6 kali? Karena ini ada 35 tetesan Master Lim. Dan ini tidak perih. Jadi saya bikin ini, itu dari tetesan ini, yang 4 juta tadi itu, saya masukkan ke sini 35 tetes. Makanya tetesnya nggak tiap hari, spraynya yang tiap hari. Dan spray ini bukan cuma untuk mata. Sakit sendi, sakit boyok, sakit dengkul, spray. Ya, begitu kering langsung enak. Ya. Oke? Satu ini. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi minum minimal 2 botol, terus spray minimal 6 kali, tetesnya per 3 hari sekali. Katarak tanpa operasi. Yang saya heran, ini bapaknya sama anaknya kok bodoh-bodoh katarak, padahal selisih usianya kan jauh. Nah kok cepat sekali kataraknya, bahkan 1 sudah dioperasi. Bapaknya dua-duanya belum. Itu saya pun kurang tahu itu asal usulnya. Itu mula-mula itu cuma rabun, dicek di rumah sakit itu dokter bilang katanya itu saraf. Terus ada yang bilang gini-gini. Lepas itu saya ambil tindakan operasi, itu pun malah ada kesalahan, katanya ada kesalahan pasang lensa gitu. Loh. Makanya ini kan gelap ini. Loh. Ini gelap, yang ini putih. Jadi operasi itu gagal. Iya, katanya ada pemasangan salah lensa itu. Waduh. Makanya ini kan gelap. Nah ini sekarang Lah. sudah ada agak warna sinar udah agak terang. Oh, tadinya gelap nota. Ya ada, kalau orang itu cuma gambar itu aja. Kalau sekarang setelah diobati Master Lim 30 menit. Nah ini ada orang itu tapi cahayanya agak terang dikit lah. Oh. Kalau yang ini cahaya sudah Berarti terang tapi cuma gagal operasi hitungannya itu. mungkin juga. Lah kok operasinya kok operasi ganti lensa itu, kok bingung saya. Nah. Itu kan operasi katarak harusnya, bukan operasi syaraf. Ya itu yang jadi masalah saya kan itu. Nah, Kok ini- ada kesalahan pasang lensa gitu kok. Nah, ya. Wis tanda tangan, Pak. Gak iso komplain, Pak. Betul nggak? Betul, Operasi kan tanda tangan. betul. Itu soalnya saya sudah komplain nggak bisa. Nggak bisa toh. Nggak bisa. Kesalahan Bapak tanda tangan. Ya. Dan bapaknya ini kataraknya sama tebelnya dengan Bapak. Tapi belum dioperasi langsung terang nggak, betul ya? Iya. Nah, kalau belum dioperasi cepet.
masih ori. Belum dia apain, belum diganti lensa yang buatan manusia. Jadi masih asli dan Maaf Mister, Mm-mm. biasanya saya ini kalau lihat lampu kan 2, Ah, ah. sekarang jadi 1. Sekarang normal Ya satu. normal 1 ya. Ya maaf itu ya. Betul ini betul ya. Besar gitu. Betul ya. Biasanya lihat jadi 2 gitu. Ya. Kelihatannya. Sekarang enggak. Ya, kalau engkaunya sendiri, ini datang yang kedua. Ini ablasi retina dari Lombok. Apa yang dialami sekarang? Datang yang kedua ini. Yang kiri masih lebih, maksudnya lebih jelas. Lebih jelas. Itu yang ablasi yang kiri. Iya. Ah, ah. Kalau ini kan ploternya itu lah Ah. berkurang. Ploternya berkurang, yang bintik-bintik hitam itu. Iya. Kayak awan lari sana sini. Iya, biasanya itu namanya floater bintik-bintik. Nah, jadi sebelum ablasi itu pasti ada floater dulu. Nah, floater ini disebabkan banyak hal, ya. Sampai hari ini pun medis nggak tahu itu kenapa. Tapi kebanyakan ablasi itu kebanyakan ya dipicu oleh minus tinggi. Tapi ada juga yang nggak tinggi-tinggi amat, cuman 2 itu. Jadi Ini minusnya tinggi ah, ah. awalnya. Dari 2 langsung naik 4. Nah. 4, 6. Kayak gitu. Ganti Akhirnya kacamata terus. akhirnya retina lepas. Itu yang dinamakan ablasi retina. Nah, kalau Bapak cuman katarak, alah gampang, ya. Kalau cuman minus katarak, alah gampang. Pokok belum diapa-apain, belum dioperasi ya. Oh, jadi ini harapan yang ini bisa. Iya toh gampang, pokoknya minum Satsuki, spray Maslim, tetes Maslim, hilang kataraknya ya. Tapi Dok, belum waras betul mandek, wah keliru. Ya toh, harus sampai tuntas. Wong yang wis habis dioperasi aja bisa katarak lagi. Ya toh. Nah iya, ya pokok nurut saran Mas Lim gampang ya, tanpa disentuh, tanpa operasi, ya. Nah, ya, baik. Jadi mau dimudahkan, apa suruh kesini lagi 3 hari lagi? Ya sementara ini saya ambil ini 1 kotak dulu, nanti kan kita bisa Dikirim. kan? Ya. Kalau mau kesini lagi nggak apa-apa. Iya nanti. Hari Minggu atau hari Sabtu jam 8:30 saya ada lagi pengobatan. Nanti kalau andai kata saya umumkan ya besok pun ada, tapi kan besok nggak bisa ditetes lagi. Iya. Ya, oke, sudah selesai semua ya. Nah, YouTube-nya Mas Lim dibagikan, Ah, oke. realnya ya, jangan disimpan sendiri.